Bab 276 Bos, aku selesai di layar kamera. Milis dipukul di kepala dari belakang dengan produk karet merah, dan dia ambruk ke satu sisi. Kemudian, seorang pria menggeram dengan suara rendah, Anda ingin membuang money dan mengambil semua uangnya. Uang itu milikku, milikku. Pergilah ke neraka, Jalang. Saat dia meraung, terdengar suara produk karet mengenai daging. Elizabeth benar-benar kehilangan kata-kata ketika dia melihat video itu. Di layar adalah wajah seorang pria yang bengkok tapi jelas, dan itu tidak lain adalah Thompson, kepala keamanan. Lukas tidak mengatakan apa-apa. Setelah pria itu memukuli Milis dengan gila-gilaan, dia tiba-tiba kembali sadar dan mulai membersihkan kekacauan. Dia sedikit panik, tapi tetap teratur. Dia meletakkan barang-barang yang telah dijatuhkan Milis dengan jatuhnya kembali ke tempatnya, sebelum dia menyeret Milis yang tidak sadarkan diri keluar. Kemudian, ruangan itu sunyi sekali lagi. Luke memutar video dengan kecepatan 24x dari kecepatan normal dan memastikan bahwa tidak ada orang yang memasuki ruangan lagi, sampai kamera berhenti merekam ketika kehabisan baterai. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Elizabeth. Sepertinya kasus ini sudah selesai sekarang. Elizabeth, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Teruskan. Elizabeth, oke. Elizabeth menemukan beberapa tas bukti dan mengemasi patung, kamera, dan botol parfum. Dia kemudian meninggalkan ruangan bersama Luke. Di taman, Luke berbicara kepada Jennifer, yang masih linglung. Nona Perry, tolong panggil penjaga keamanan Anda di sini. Jennifer tidak bertanya apa-apa dan hanya memanggil mereka. Keempat satpam yang sedang beristirahat di asrama segera tiba. Tak satu pun dari mereka terlihat bagus. Mereka tidak ditanyai banyak pertanyaan, tapi itu masih agak menjengkelkan. Semua orang menatap mereka seolah-olah mereka semua adalah pembunuh. Juga, Morgan telah dibawa pergi pada sore hari, tidak pernah kembali. Setelah menjadi rekan kerja begitu lama, mereka pasti merasa kasihan padanya. Melihat penjaga keamanan, Luke berkata, "Oke. Green, Ram dan Ricky, kamu bisa pergi sekarang." Mereka bertiga saling berpandangan sebelum pergi. Luke memandang Thompson dan berkata, "Thompson, ayo pergi. Kami membutuhkan Anda untuk membantu kami dalam penyelidikan di Departemen Kepolisian." Thompson tiba-tiba bergegas menuju Jennifer sambil meraih pistolnya pada saat yang sama. Semua penjaga keamanan, termasuk Thompson, bersenjata. Sambil menggelengkan kepalanya, Luke melangkah maju dan menghalangi jalannya. Dia mengangkat satu tangan untuk menghentikan Thompson meraih pistolnya, lalu meninju perutnya dengan tangan lainnya. Thompson langsung pingsan. Pukulan Luke tampak ringan, tapi Thompson merasa perutnya kram. Luke memborgol Thompson tanpa tergesa-gesa dan berkata, "Thompson, apa yang harus kukatakan tentangmu? Mencoba menyandera Nona Perry di depan 3 detektif polisi. Haruskah aku memuji keberanianmu? Sudah berakhir untuk orang ini." Ada kamera di mobil Luke, yang tidak diparkir terlalu jauh, dan mereka telah merekam lebih banyak bukti untuk digunakan melawan Thompson. Thompson tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada apa-apa selain kepanikan dan ketakutan di matanya. Dia juga tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Mungkin karena Morgan telah dibawa pergi, atau karena cara Luke memandang Thompson, dan bagaimana dia ditahan ketika rekan kerjanya disuruh pergi, semuanya seolah memberitahu Thompson bahwa serangannya terhadap Milis telah terungkap. Dia tidak salah. Luke telah meminta semua penjaga keamanan untuk datang jika Thompson menjadi curiga dan melarikan diri. Sementara Luke masih bisa menangkap Thompson bahkan jika yang terakhir melarikan diri, dia pasti tidak akan menyerah pada pendekatan yang lebih mudah. Jennifer tampak tenang, tetapi dia memandang Thompson dengan jijik dan jijik. Luke menelepon. "Bos, aku sudah selesai. Aku akan meminta Selina dan Elizabeth membawa Thompson masuk." Elsa bingung. Luke berkata, "Saya menemukan bukti. Elizabeth akan memberikan laporannya nanti. Dia melakukan pekerjaan dengan baik hari ini." Setelah menutup telepon, Luke berkata, "Selina, Anda dan Elizabeth membawa Thompson ke kantor polisi dengan mobil kami. Elizabeth, berikan kunci mobilmu. Saya akan mengendarainya kembali ketika saya selesai di sini." Petik 2. Kedua gadis itu mengangguk dan kembali ke kantor polisi dengan Thompson dan bukti baru. Bisakah Thompson melarikan diri dari mobil yang dimodifikasi Luke? Tidak kecuali dia memiliki kemampuan super. Melihat mobil itu pergi dari pintu belakang, Luke mengambil kaset video di atas meja dan berkata, "Ayo pergi, Miss Perry. Saya perlu menonton semua kaset video." Jennifer tidak bisa tetap tenang lagi. "Mengapa? Bukankah kau sudah menangkap para tersangka?" Luke berkata dengan santai, "Miss Perry, maafkan keterus-terangan saya, tetapi Anda adalah pusat dari kedua kasus tersebut, dan Anda juga bisa menjadi tersangka.
Terlalu banyak selebritas yang telah membunuh untuk menjaga rahasia mereka tetap aman. Jennifer kehilangan kata-kata. Saat mereka berbicara, mereka kembali ke kamar milis. 1 jam kemudian, Luke keluar dengan tangan kosong. Sebelum dia masuk ke mobil, dia melihat kembali ke penjaga keamanan yang berdiri di gerbang dan rumah indah di dekatnya, sebelum dia menggelengkan kepalanya. Bukit Beverly. Orang kaya. Hehe. Dia bertemu Elsa kembali di kantor polisi. Bos, kamu tidak istirahat. Elsa baru saja keluar dari ruang interogasi. Dia menggelengkan kepalanya. Milis juga mati, karena pendarahan di otaknya. Luke segera mengerti. 1 kasus penyerangan telah meningkat menjadi 2 kasus pembunuhan, yang jauh lebih serius. Namun, Elsa merasa santai, karena kasusnya sudah terpecahkan. Bukti pada kedua penjahat telah ditemukan, praktis tidak ada cara bagi mereka untuk membalikkan keadaan sekarang. Di mana Elizabeth? Lukas bertanya. Elsa berkata, dia mengambil pernyataan Thompson di ruang interogasi. Dia akan terbiasa setelah dia mengerjakan lebih banyak kasus seperti ini. Lukas menganggukkan kepalanya. Lebih baik memberi detektif pemula bagian dari pekerjaan ini karena Elsa dan Luke telah menangani bagian kritisnya. Elizabeth dan pasangannya dapat dengan bebas membiasakan mereka dengan prosedur standar untuk menyelesaikan kasus. Setelah mereka memasuki kantor Elsa, Luke akhirnya bertanya, apakah ada yang harus saya perhatikan dengan kasus-kasus ini? Dia yakin bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun di siang hari, tetapi dia masih menanyakan pertanyaan itu kepada Elsa karena kebiasaan. Bagaimanapun, dia adalah orang yang bertanggung jawab. Elsa menggelengkan kepalanya. Tidak, apakah Anda tertarik dengan informasi yang berhasil kami dapatkan? Petik 2. Bab 277 Pembantu atau Keamanan. Luke mengangguk dan berkata, intinya akan baik-baik saja. Setelah Elsa memberitahu dia inti dari interogasi, Luke berkata, baiklah, bos. Anda tidak harus berbicara lagi. Anda menghabiskan sepanjang hari meneriaki para tersangka, bukan? Petik 2. Elsa mengambil air dan merendahkan suaranya. Apakah saya punya pilihan? Saya harus meninggikan suara saya untuk menekan mereka. Luke bertanya lagi, bagaimana dengan Selina? Elsa berkata, dia mengawasi Elizabeth dan pasangannya di ruang interogasi. Luke bangkit dan berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Bos, Anda harus istirahat, Anda pantas mendapatkannya karena memecahkan 2 kasus pembunuhan dalam 1 hari. Elsa mengangguk dan melihat Luke pergi ke ruang interogasi. Di ruang interogasi, Elizabeth dan Billy membombardir Thompson dengan pertanyaan, dan Selina mengamati Thompson serta para detektif melalui cermin satu arah dari pintu sebelah. Dia akan melihat reaksi yang tidak biasa di pihak Thompson serta kekurangan yang mungkin dimiliki para pemula. Begitu dia menyadari sesuatu, dia akan mengingatkan Elizabeth dan pasangannya melalui earphone mereka. Sulit bagi seorang tersangka untuk menahan serangan gabungan dari beberapa detektif di ruang interogasi. Melihat Luke masuk, Selina bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan di sana? Apakah kamu, hehehe. Lukas memutar matanya. Apakah kamu tidak melihat apa, hobi pribadinya? Pikiranmu semakin kotor saat ini. Selina mendengus. Lalu apa yang kamu lakukan, tepatnya? Luke terbatuk dan berkata, saya menonton semua kaset video. Selina kehilangan kata-kata. Dan Anda mengatakan bahwa saya semakin berpikiran kotor. Luke berkata, lagi pula, rekaman video itu ada hubungannya dengan kasus-kasus, dan jika kita mengikuti prosedur, mereka harus diproses. Namun, apakah menurutmu itu ide yang bagus? Selina segera menggelengkan kepalanya. Kecuali jika perlu, yang terbaik adalah tidak membawa kaset video itu kembali ke departemen kepolisian, kalau ada yang menyalinnya dan menjualnya demi uang. Mereka ada hubungannya dengan kehidupan pribadi Jennifer Perry, dan bisa dengan mudah menjual jutaan dolar. Hanya sedikit petugas yang peduli dengan etika atau profesionalisme dengan begitu banyak uang yang dipertaruhkan. Karena saya berjanji kepada Jennifer bahwa saya tidak akan membawa kaset video itu, saya hanya bisa menonton kaset video di sana jika saya melewatkan sesuatu. Tak lupa Jennifer adalah majikan kedua korban sekaligus kedua tersangka. Bagaimana kita bisa yakin bahwa dia bersih, kata Lukas. Selina berpikir sejenak dan mengangguk. Itu masuk akal. Apa yang kamu temukan pada akhirnya? Lukas mengangguk. Ada 3 jenis rekaman. 2 dari Jennifer dan salah 1 dari pelayan, dan 1 dari mereka semua bersama-sama. Tidak ada yang lain. Selina mendecakkan lidahnya dan menatapnya. Kamu pasti sangat menikmatinya. Lukas tertawa. Selama kamu mau membayar, kamu bisa pergi ke San Fernando Valley dan langsung membuat selusin film seperti itu. Baiklah,
saya pikir ini pada dasarnya sudah berakhir sekarang, kan? Suruh Elizabeth keluar. Saya akan mengembalikan kunci mobilnya. Selina memutar matanya dan mengatakan sesuatu ke headsetnya. Elizabeth segera keluar untuk mengambil kunci itu. Luke memberinya beberapa dorongan. Kami akan mengandalkan Anda untuk menyelesaikan kasus sekarang. Juga, jangan terburu-buru dengan kasus Weaver. Saya akan membaca berkas kasus besok, dan kemudian kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Elizabeth mengangguk cepat. Mengerti? Jangan khawatir, Luke. Kamu juga, Selina. Selina terkekeh dan pura-pura terlihat tersinggung, sebelum dia meraih dompetnya dan pergi. Luke tersenyum dan melambaikan tangan. Elizabeth merasa cukup optimis. Luke jelas menyiratkan bahwa dia akan mendapatkan pujian selama kasusnya selesai. Yang paling dibutuhkan Elizabeth dan rekannya adalah pujian. Begitu mereka mendapat lebih banyak pujian, mereka tidak perlu khawatir membuat kesalahan sepanjang waktu. Detektif berpengalaman cenderung kejam terhadap pemula, yang tidak biasa dalam perdagangan apapun. Tetapi semakin banyak kasus yang mereka selesaikan, semakin tidak sombong tindakan detektif veteran di sekitar mereka. Luke dan Selina meninggalkan kantor polisi dan pulang. Ketika mereka kembali, Selina melepas mantelnya, menendang sepatunya, dan melemparkan dompetnya ke satu sisi, sebelum dia melompat ke sofa. Oh, rumah yang manis. Rumah besar itu indah, tapi aku sama sekali tidak merasa nyaman di sana. Luke tersenyum dan berkata, aku akan membuat makan malam. Pergi dan mandi dulu. Mengabaikannya, Selina menyalakan TV dengan remote. Coba saya lihat, di mana serial TV yang saya antre. Haha, mereka ada di sini. Petik 2. Dari rekaman video dan intelijen yang dikumpulkan, serta pengakuan yang berhubungan dengan Elsa dan Selina dengannya, Luke bisa menebak apa yang terjadi dalam kedua kasus tersebut. Singkatnya, penyebabnya adalah satu alasan sederhana, uang. Mills dan Manny telah menerima banyak bonus dari Jennifer untuk layanan mereka yang luas dan pribadi. Namun, Mills, yang lebih muda dan kurang patuh, telah berpikir untuk memeras majikannya setelah diam-diam merekam eksploitasi mereka. Menurut perhitungannya, dia akan mendapatkan setidaknya $1 juta darinya. Tapi dia ceroboh dan ditemukan oleh Morgan ketika dia mengatur kamera, dan dia sangat takut sehingga dia mengakui rencananya. Morgan, di sisi lain, sama sekali bukan pria terhormat, dan telah mengancamnya. Selain itu, dia lebih profesional dan berani. Dia berjanji akan membantunya dengan rekaman dan pemerasan, dengan syarat dia mendapatkan setengah dari uangnya. Tidak mungkin Mills bisa menolak. Morgan juga meremehkan kurangnya ambisinya, dan merasa bahwa kaset video itu setidaknya bernilai $10 juta. Bab 278 Jangan dibutakan oleh uang mata Mills dibuka oleh Morgan. Dengan bantuannya, dia bisa mewujudkan rencananya. Namun, Mills mungkin masih muda, tapi dia jelas bukan idiot. Dia memang membuat rekaman, tetapi dia berbohong kepada Morgan dan mengatakan bahwa dia tidak bisa membuat rekaman video karena Manny. Namun, dia diam-diam merekam Morgan yang merencanakan operasi pemerasan, yang ada di kaset video yang memiliki nomor unik. Mills telah menempatkan kamera tersembunyi yang disamarkan sebagai karya seni di kamar Manny untuk menguji apakah itu berfungsi saat dia merias wajahnya. Pernyataannya tentang mengajar Manny pelajaran dan membuat Jennifer mendengarkannya adalah semua tentang kaset video. Jika dia mendapatkan $10 juta, dia pasti tidak akan bekerja sebagai pembantu lagi. Selanjutnya, parfum adalah sesuatu yang Morgan dapatkan untuk Mills, yang memiliki kualitas afrodisiak. Terakhir kali Mills memakai sedikit parfum, baik Jennifer maupun Manny tidak memperhatikan sesuatu yang tidak biasa, dan malah sangat terstimulasi. Jadi, Mills berencana untuk menggunakannya lebih banyak kali ini. Dengan parfum dan kamera, dia bisa memotret banyak hal memalukan tentang Jennifer. Dia datang dengan alasan, lalu pergi ke kamarnya untuk mengambil parfum. Berfantasi bagaimana dia akan menjadi kaya dari rekaman, dia membuat pernyataan sombong di depan cermin Manny sambil menyegarkan diri. Di sisi lain, Thompson telah memukul Manny saat mereka bekerja bersama, dan telah berjanji bahwa dia akan menikahinya setelah dia menceraikan istrinya. Sementara Manny lebih tua dari Mills, dia tidak licik, dan dia berencana untuk bersama dengan Thompson. Merasa Jennifer lebih menyukai Mills, yang lebih muda, Manny pun berencana mengundurkan diri. Namun, dia enggan untuk mengucapkan selamat tinggal pada gajinya dan bonus khususnya. Thompson kadang-kadang meminta uang kepada Manny, dan memintanya mentransfernya ke rekening ibunya, dengan alasan bahwa dia tidak ingin istrinya mengaksesnya. Tadi malam, Thompson pergi mencari Manny secara mendadak. Dia tidak menemukan Manny di kamarnya,
dan malah menemukan milis berbicara tentang memonopoli cinta dan uang Jennifer. Manny telah menunggu perceraian Thompson selesai. Dia telah mentransfer banyak uang ke rekening ibunya, tetapi masih belum mendapat kabar terbaru tentang perceraiannya. Dia menjadi curiga dengan motif Thompson, dan enggan memberi ibu Thompson lebih banyak uang. Namun, Manny memberinya alasan bahwa Jennifer lebih menyukai milis, jadi dia tidak lagi mendapatkan biaya juru kunci sebanyak itu. Manny mengklaim bahwa Jennifer lemah secara mental dan tidak bisa tidur kecuali seseorang berada di sampingnya di malam hari, dan siapapun yang menghabiskan malam bersamanya akan menerima biaya penjaga. Thompson tidak meragukan itu. Dia tahu bahwa Jennifer lebih menyukai milis setelah yang terakhir dipekerjakan. Proses perceraian tidak berjalan baik bagi Thompson. Kemungkinan dia akan kehilangan semua uangnya dan harus membayar tunjangan bertahun-tahun. Manny juga tidak punya uang, dan menilai dari pernyataan milis, sepertinya dia akan menggulingkan Manny. Bagi Thompson, itu seperti menghancurkan penghasil uangnya. Thompson, yang selama ini merasa cemas, meledak dengan amarah, dan memukul kepala milis dengan benda acak yang dia pegang di belakangnya. Setelah dia kembali ke dirinya sendiri, dia membersihkan kekacauan itu, tetapi mengira parfum milis sebagai parfum Manny dan meninggalkannya di kamar Manny. Setelah penyerangan itu, Thompson tidak bisa meninggalkan mansion untuk membuang senjatanya, jadi dia hanya bisa menyembunyikannya di kamar mandi umum. Dengan begitu, tidak ada yang bisa melacaknya kembali bahkan jika senjata itu ditemukan. Setelah mengetahui cedera milis di pagi hari, Morgan, yang telah bersekongkol dengannya, tahu betul bahwa milis seharusnya tidak berada di ruang tamu sama sekali karena dia memiliki video untuk diambil malam itu. Tidak mungkin hanya Jennifer, Manny, dan milis yang ada di rumah tadi malam. Mengingat bagaimana milis mengatakan kepadanya bahwa Manny menghalangi jalannya, dan berpikir bahwa dia telah kehilangan 10 juta dolar, Morgan sangat marah sehingga dia mencuri tongkat Thompson dan menyerang Manny dari belakang. Dia tidak tahu bahwa, sama seperti dia, Thompson bisa menyelinap ke mansion melalui jendela. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Thompson menyelinap melalui jendela Manny, sementara Morgan menyelinap melalui jendela milis. Dia tidak menyangka bahwa Luke akan muncul pagi itu. Akibatnya, rencananya yang sederhana namun efektif untuk menjebak Thompson gagal. Selina, yang telah selesai makan malam dan sedang beristirahat sambil mencerna makanan, berkata, pria dan wanita itu pasti bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang, bukan? Luke setuju dengannya. Jadi, jangan pernah dibutakan oleh uang. Selin memutar bola matanya. Saya sangat miskin. Anda bisa berhenti mencemaskan hal itu, karena tidak ada yang pernah membuat saya terpesona dengan uang. Luke merasa geli. Sementara Jennifer dan Manny tidak bersalah, semua orang yang terlibat pantas mendapatkan apa yang terjadi pada mereka. Jennifer Perry telah membayar untuk layanan khusus itu, tetapi hampir kehilangan segalanya untuk itu. Baik milis maupun penjaga keamanan tidak puas dengan gaji mereka, dan mereka semua ingin mendapatkan lebih banyak dari pemilik mansion. Sebenarnya, semua orang yang terlibat dalam kejahatan itu, termasuk Jennifer sendiri, adalah budak uang dan tidak bisa menahan godaan. Luke tanpa sadar menatap Selina, yang berguling-guling di sofa seperti ulat, dan merasa geli. Paling tidak, dia mengenal seseorang yang lebih menyukai makanan daripada uang. Selina tidak mandi sebelum makan malam. Oleh karena itu, saat dia beristirahat setelah makan malam, Luke berkata, karena kamu belum mandi, dan kami tidak berolahraga di siang hari, kami akan pergi ke gym sekarang. Selina kehilangan kata-kata. Pada akhirnya, Selina mandi dan pergi tidur sebelum pukul 12 tanpa membutuhkan bantuan Luke. Dia telah melatih otaknya lebih dari tubuhnya hari ini, yang praktis merupakan hari libur baginya dibandingkan dengan pelatihan yang dia alami dalam beberapa hari terakhir. Setelah mandi, Luke memastikan bahwa Selina memang pergi tidur. Dia kemudian kembali ke bengkelnya dan terus bekerja. Kadang-kadang menjadi tidak tahu apa-apa adalah suatu berkah. Selina, misalnya, bisa tidur nyenyak di malam hari, sementara Luke harus sibuk setiap hari. Yang ironis adalah dia mendapatkan kemampuan untuk bekerja terlalu keras dengan bekerja terlalu keras. Itu cukup lucu. Namun, dia tidak yakin apakah Bullseye sudah pergi, jadi Luke tidak bisa keluar untuk membersihkan jalanan, dan hanya bisa tinggal di rumah pada malam hari untuk membuat peralatan untuk dirinya sendiri. Dia sebenarnya cukup menikmati pekerjaan itu. Bab 279 kasus di Weaver. Sejak kemunculan sistem itu, Luke semakin menyukai senjata. Senjata adalah senjata yang bisa dia gunakan secara terbuka untuk jangka panjang. Dengan kemampuan Tony Stark, tidak sulit baginya untuk membuat senjata spesialnya sendiri. Modifikasi senjata seperti naluri yang ada dalam darah Playboy. Dimulai dengan Howard Stark,
yang merupakan ayah Tony Stark dan juga seorang playboy, mereka menemukan banyak senjata, termasuk baju besi yang akhirnya dikembangkan oleh Tony Stark. Meskipun Tony Stark menutup divisi senjata perusahaannya, dia tidak pernah meninggalkan pengejaran senjata yang lebih kuat. Meskipun Luke tidak sebagus Tony Stark, tidak sulit baginya untuk membuat senjata dengan kemampuan Tony. Setelah dia membuat 2 pistol khusus untuk dirinya sendiri, Luke bermain-main dengan senjata api lainnya. Meskipun dia bisa menggunakan pistol sebagai detektif polisi, tidak mungkin dia membawa senapan saat dia bertugas setiap hari. Jadi, senjata lain yang dia rancang adalah untuk pengejaran main hakim sendiri. Dia harus membuatnya sendiri sehingga tidak ada catatan tentang mereka dimanapun. Seperti pistolnya, senjata ini dibuat untuk tujuan yang berbeda dan bukan hanya untuk membunuh. Melihat semakin banyak senjata di inventarisnya, Luke sebenarnya cukup bersemangat meskipun dia menggerutu karena terlalu banyak bekerja. Dia tidak menyukai mereka sebelumnya karena dia tidak baik dengan mereka. Itu seperti orang yang tidak pintar dan tidak suka sekolah. Sekarang dia memiliki kemampuan yang cukup, dia menikmati membuat mainannya sendiri dan mengalahkan lawan-lawannya dengan mereka. Dia sibuk sepanjang malam. Dia pergi tidur lebih lambat dari Selina dan bangun sebelum dia melakukannya. Setelah membuat sarapan sederhana, dia membangunkan Selina. Setelah sarapan, Luke mengangguk ke kotak di atas meja. Bekerja lebih keras hari ini, oke. Makanan penutup Anda untuk hari ini ada di dalam. Petik 2. Selina dengan cepat menghabiskan sandwichnya dan membuka kotak itu. Ini, kue teh hijau. Luke mengangguk dan berkata, ini pertama kalinya aku berhasil. Jika Anda suka, saya bisa membuat makanan penutup teh hijau lainnya, tetapi jika tidak, saya akan membuat yang lain-lain kali. Selina mengambil sepotong kue dan berkata, rasanya tidak buruk. Saya kira kita bisa memilikinya setiap beberapa hari. Luke, sepertinya Anda tidak menjualnya. Mungkin aku akan membuatkan yang lain untukmu. Selina, sayang, kamu sangat perhatian. Lukas, tidak apa-apa. Anda dapat memiliki sebanyak yang Anda inginkan selama Anda tidak mengendur dalam pelatihan Anda. Petik 2. Selina segera berubah murung. Bisakah kita membicarakan sesuatu yang tidak terlalu membuat depresi di pagi yang indah ini? Lukas, oke. Aku akan membicarakannya begitu kita pulang kerja. Selina membagi kue teh hijau dan mengemasnya ke dalam beberapa kantong kertas. Karena Luke mengatakan dia akan membuatkan lebih banyak makanan untuknya, dia memutuskan untuk menggunakan kue itu untuk menjalin ikatan dengan rekan-rekannya yang kurang menyenangkan. Selina cukup nyaman melakukannya. Sebagai wanita cantik dan ramah, tidak aneh baginya untuk memberikan hadiah kepada orang lain. Luke, di sisi lain, mungkin tampak sopan, tetapi dia selalu tampak jauh dari rekan-rekannya. Jadi, Selina harus mengikat dengan rekan-rekan mereka di tempatnya. Setelah mereka tiba, Selina mulai membagikan kue. Mereka tidak datang terlalu dini. Pada saat mereka tiba, 80% detektif sudah ada di sana. Setiap kantong kertas berisi 4 potong kue untuk setiap tim detektif. Luke tidak pergi, dan hanya tersenyum dan mengangguk kembali pada rekan-rekan yang berterima kasih padanya. Setelah Selina selesai membagikan kantong kertas, mereka pergi ke kantor Elsa. Elsa menggoda Luke. Kamu tidak menyiapkan apa-apa. Untuk saya, Luke terkekeh dan menutup pintu, dan Selina memberinya 2 tas. Bos, ini beberapa permen untukmu dan Dustin. Elsa dengan cepat menyembunyikan makanannya dan berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kemarin. Bahkan sutradara Brett memuji. Anda, Luke dan Selina tidak terlalu bersemangat. Ini bukan Houston, dan mereka tidak dilarang di sini. Meskipun mungkin terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka memiliki banyak teman di departemen kepolisian, mereka sebenarnya tidak memiliki musuh. Elsa, Dustin, direktur dan wakil direktur tidak akan menyusahkan mereka, dan bahkan akan menawarkan bantuan jika diperlukan. Kehidupan Luke dan Selina di sini jauh lebih baik daripada di Houston. Elsa hanya menyebut Brett karena dia tidak ingin mereka merasa diabaikan, bahkan jika mereka masih muda dan tidak terburu-buru untuk dipromosikan. Apakah kamu akan menyelidiki 2 kasus di Weaver hari ini? Tanya Elsa. Detektif lain mungkin beristirahat setelah menyelesaikan kasus besar, tetapi dia tahu bahwa keduanya tidak akan melakukannya. Luke mengangguk dan berkata, aku akan membacanya terlebih dahulu. Kasus-kasus ini mungkin rumit. Elsa mengangguk. Baik, jika Anda belum menemukan petunjuk apapun dalam 3 hari, kasusnya akan ditransfer ke FBI. Selina merasa itu aneh. Apakah kejahatan ini dilakukan oleh seorang pembunuh berantai? Biasanya,
FBI tidak akan campur tangan kecuali sebuah kasus penting atau melibatkan banyak pembunuhan dan lokasi. Kedua kasus ini bukanlah kasus besar, jadi itu hanya bisa menjadi pembunuh berantai. Elsa menggelengkan kepalanya. Tidak jelas, tapi Dustin sudah memberitahu kami untuk memberi perhatian ekstra jika kami mengalami masalah. Lukas mengerutkan kening. Masalah. Elsa tidak merahasiakannya dari Luke. FBI telah memutuskan bahwa mereka akan mengambil alih dalam 3 hari. Lukas mengangguk. Apa pendapat bos? Dia sebenarnya baik-baik saja dengan itu. Elsa menggelengkan kepalanya. Bos tidak keberatan. Jika FBI ingin mengambil alih, biarkan saja. Luke segera mendapatkannya. Tidak ada keuntungan apapun dari kasus-kasus di Weaver, jadi Departemen Kepolisian dengan senang hati akan memberikannya kepada FBI sebagai tanda niat baik. Kita akan pergi melihat-lihat dulu. Luke tidak langsung memberikan jawaban. Elsa mengangguk. Luke dan Selina kemudian meninggalkan kantor Elsa dan kembali ke meja mereka. Di meja yang berdekatan, Elizabeth mengangkat kepalanya dan menatap Selina dengan pandangan bertanya. Selina berkata, "Baik, Elizabeth, kamu bisa datang. Tidak perlu menatapku seperti itu." Elizabeth bangkit sambil tersenyum dan berkata, "Terima kasih untuk kuenya, Selina." Selina hanya bisa terkekeh. Elsa dan Dustin adalah satu-satunya orang di Departemen Kepolisian yang tahu dari mana kue itu berasal, sementara petugas lainnya mengira Selina yang membuatnya. Bab 280 Rumah Hantu di Weaver. Luke berkata, "Ceritakan masalah dengan kasus ini." Dia kemudian mengambil file kasus Elizabeth dan melihat-lihatnya. Billy, partner Elizabeth, berdiri di dekatnya. Dia adalah pria yang pendiam, tetapi Luke sangat puas dengannya karena dia tenang dan sabar. Elizabeth telah bekerja keras. Meskipun dia telah membantu kasus Jennifer Perry kemarin, dia masih berhasil mengumpulkan banyak informasi baru untuk kasus ini juga. Elizabeth berkata, masalah terbesar adalah bahwa tubuh wanita telah diidentifikasi sebagai Vivian Violen, yang dimakamkan setahun yang lalu. Lukas mengangguk. Oke, bagaimana dengan gadis kecil yang hilang itu? Elizabeth berkata, kita harus mulai dengan keluarga Remus yang baru saja pindah ke Weaver. Setelah mendengarkan penjelasannya, Luke dan Selina memiliki gambaran kasar tentang kasus ini. Keluarga Remus, yang terdiri dari pasangan dan putra mereka Gary, membeli sebuah rumah di Weaver. Namun, pada malam mereka pindah, mereka berlari keluar rumah, menangis minta tolong. Saat polisi datang, pihak keluarga mengaku ada hantu di dalam rumah yang ingin membunuh mereka. Petugas polisi menggeledah rumah tetapi tidak menemukan apapun. Keluarga Remus panik. Mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Mereka meminta petugas polisi untuk mengambil beberapa barang milik mereka, sehingga mereka bisa pergi. Namun, ketika mereka menanyai keluarga, petugas polisi melihat bahwa mereka semua menyebut 2 orang. Salah satunya adalah Harry Valet, seorang ayah yang dulu tinggal di sini sampai dia bunuh diri setelah putrinya hilang, dan yang lainnya adalah Tessa Valet, putrinya yang hilang. Mereka adalah hantu yang ditemui keluarga baru. Adapun mengapa keluarga baru mengetahui identitas hantu, foto ayah dan anak itu masih ada di rumah ketika keluarga baru pindah. Para petugas polisi akan tertawa dan membiarkan mereka pergi jika keluarga baru itu hanya melihat Harry, tetapi karena gadis Tessa adalah orang hilang yang terdaftar, keluarga itu diminta untuk tinggal di motel untuk sementara waktu sampai Luke bisa bertanya lebih banyak kepada mereka. Pertanyaan. Luke berpikir sejenak dan berkata, ayo pergi dan menanyai keluarga Remus dulu, lalu periksa tubuh Vivian Valet. Mereka berempat pergi dan segera mencapai sebuah motel. Mereka menemukan keluarga Remus di motel. Keluarga itu tampak lelah dan ketakutan. Meskipun sinar matahari hangat, mereka sesekali menggigil seolah-olah kedinginan. Luke menunjukkan kepada mereka lencananya dan berbicara dengan keluarga itu. Setengah jam kemudian, Luke dan kelompoknya pergi ke kamar mayat. Dalam perjalanan ke kamar mayat, Elizabeth bertanya, Luke, apakah Anda melihat sesuatu? Luke menjawab, meskipun banyak orang adalah pembohong yang baik, saya tidak berpikir keluarga ini berbohong. Banyak bagian penting dari pernyataan mereka yang identik, seperti deskripsi mereka tentang penampilan ayah dan anak perempuan itu. Juga, mereka menggunakan ungkapan yang berbeda dalam deskripsi mereka, jadi saya rasa mereka tidak mengingat apapun sebelumnya. Selina bertanya, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa rumah itu berhantu, kan? Luke tidak mengatakan apa-apa, tetapi bergumam dalam hati, aku belum bisa mengatakan apa-apa dengan pasti. Ketika mereka memeriksa mayat di kamar mayat dan mendengarkan koroner, bahkan Selina terdiam. Vivian telah meninggal selama setahun, tetapi tubuhnya masih segar seperti baru meninggal 2 hari yang lalu. Sidik jari,
DNA, dan catatan giginya membuktikan bahwa dia adalah Vivian Valet. Elizabeth telah menyelidiki makam wanita itu dan tidak menemukan tanda-tanda penggalian, tetapi untuk membuka petinya diperlukan izin keluarganya serta persetujuan pengadilan. Karena keluarga Vivian sudah mati dan sulit untuk menghubungi kerabat lainnya, peti matinya belum bisa dibuka. 3 hari kemudian, FBI akan mengambil alih, dan apakah peti mati bisa dibuka atau tidak bukan lagi urusan polisi. Luke bahkan memeriksa tubuh Vivian secara pribadi untuk memastikan bahwa dia bukan palsu. Selina tidak berani menyentuhnya. Dia tidak takut pada tubuh, yang sering dia lihat, tetapi kasus ini masih terlalu menakutkan baginya. Setelah mereka pergi, Luke hanya berkata, "Mari kita lihat rumah mereka." Setengah jam kemudian, mereka tiba di No. 1120 di Westchester Road. Melihat rumah itu, Selina kembali terheran-heran. Rumah besar lain. Lukas tertawa. Rumah ini memiliki luas sekitar 1000 meter persegi dan memiliki 3 lantai, yang terdiri dari 6 kamar tidur dan 4 kamar mandi. Gaji kami hampir tidak cukup untuk membayar biaya perawatan, apalagi menyewa rumah. Gerbang tidak dikunci, dan mereka berempat dengan lancar memasuki halaman depan. Luke berkata, "Elizabeth, Billy, lihat sekeliling tempat ini." Keduanya secara alami tidak keberatan. Meskipun kasusnya terjadi di dalam rumah, mungkin masih ada petunjuk di luar. Luke dan Selina berjalan ke pintu depan, yang juga tidak dikunci. Lukas menggelengkan kepalanya. Betapa takutnya mereka. Mereka tidak mengunci salah satu pintu. Dia melangkah masuk. Saat dia melakukannya, wajahnya berubah, dan dia mundur begitu cepat sehingga dia menabrak Selina, yang akan masuk di belakangnya. Menggosok dadanya, Selina berseru, "Aduh. Anda melakukannya dengan sengaja, bukan?" Dia tidak bersikap tidak masuk akal. Gerakan Luke begitu keras sampai-sampainya sakit. Luke menariknya saat dia berjalan pergi. Ia lalu mengeluarkan ponselnya. "Elizabeth, apakah Billy bersamamu? Kalian berdua kembali. Jangan memasuki bagian manapun dari rumah, termasuk ruang bawah tanah, garasi, dan gudang peralatan." Elizabeth dan pasangannya kembali beberapa menit kemudian. Mereka berdua bingung. "Ada apa, Lukas?" Luke hanya menyuruh semua orang masuk ke mobil. Dia tidak berbicara sampai mereka kembali ke kantor polisi. "Kami akan membatalkan kasus ini. Saya akan berbicara dengan bos nanti." Petik 2. Setelah ragu-ragu sebentar, Elizabeth bertanya, "Luke, bolehkah aku bertanya mengapa kita membatalkannya?" Merenung sejenak, Luke berkata dengan suara rendah, "Seorang paranormal akan dapat melakukan lebih dari yang kita bisa dalam kasus ini." Elizabeth dan Billy saling memandang dengan bingung, tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak benar-benar percaya bahwa Luke adalah seorang pengecut, karena semua orang mengatakan bahwa Luke adalah detektif yang paling mampu bertarung di departemen mereka. Lalu, apakah dia takut pada hantu? Melihat mereka, Luke bertanya, "Biarkan saya begini. Jika kasus ini adalah kasus supranatural, bagaimana Anda akan menyelesaikannya?" Elizabeth dan Billy saling berpandangan dan menggelengkan kepala dalam diam. Mereka pasti tidak punya jawaban. Mereka adalah detektif, bukan pengusir setan.